Halo teman-teman, bantu channel ini untuk berkembang ya. Klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk like and share video ini. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Bab 331, dipersulit. Sedangkan pada saat ini Dania juga sedang menatap Angel, tapi Angel merasa kalau pandangan Dania agak bercanda. Angel mengernyit. Sebenarnya dia jarang berhubungan dengan Dania sebelumnya. Dania juga sudah menikah. Katanya suami Dania memiliki latar belakang keluarga, kemampuan diri dan karirnya juga sangat bagus. Hanya saja Angel tidak menyangka kenapa Dania bisa bergaul dengan Kiara. Kenapa Angel? Di mana Bentley Malsenmu? Tanya Kiara dengan penuh arti. Barangku tentu saja ada di rumahku. Jawab Angel dengan datar. Hahaha, lucu sekali. Apa mobil itu sungguh milikmu? Tanya Kiara sambil tertawa dingin. Apa maksudmu? Mendengar ucapan Kiara, Angel seketika terdiam, lalu menatap Kiara dengan heran. Apa maksudku? Aku saja ingin bertanya padamu apa maksudmu. Valentino adalah pecundang yang sok hebat. Apa kamu sungguh mengira seorang pecundang bisa berubah hebat? Raut wajah Kiara tampak sinis dan memandang rendah Angel. Mendengar ucapan Kiara, Angel semakin heran. Apa maksud ucapan Kiara? Mobil Valentino adalah Bentley Malsen yang mobilnya diperpanjang dan harganya mencapai belasan miliar. Kiara yang melihat hal ini dengan mata kepalanya sendiri. Kenapa sekarang malah mengatakan Valentino adalah seorang pecundang? Apa pecundang bisa mengemudikan Bentley Malsen? Kak Angel, Bentley Malsen itu bukan milikmu, kan? Tanya Dania sambil tersenyum datar kepada Angel. Kalau bukan milikku, jadi apa itu milikmu? Tanya Angel balik sambil mengernyitkan dahinya. Hahaha. Suami Dania kebetulan kenal dengan orang hebat, jadi dia memeriksa data pemilik Bentley Malsen itu. Coba kamu tebak apa yang kita dapatkan? Timpal Kiara. Kenapa? Saat ini, Angel juga agak penasaran. Apa mobil itu bukan Valentino yang membelinya? Marga dari pemilik mobil itu adalah Harahap, bukan Wijaya. Kamu bilang mobil itu milik Valentino, maka aku ingin bertanya padamu, sejak kapan Valentino ganti marga? Hahaha. Kiara tertawa terbahak-bahak sambil menatap Angel dengan sinis. Hari itu, Valentino mengemudikan Bentley Malsen dan membuat Kiara terkaget-kaget. Saat itu, Kiara juga tidak mencari masalah lagi. Namun, begitu diperiksa, mereka baru tahu kalau mobil itu bukan milik Valentino, melainkan milik orang lain. Meski informasi yang mereka periksa merupakan informasi rahasia, mereka masih bisa melihat marga pemilik mobil. Pemilik mobil itu bermarga Harahap dan bukan bermarga Wijaya. Sedangkan Valentino mengatakan kalau itu adalah mobilnya. Bukankah itu sangat konyol? Begitu mendengar ucapan itu, Angel agak terkejut. Mobil itu bukan milik Valentino? Apa Valentino sedang membohonginya? Para pekerja yang pulang kerja juga semakin banyak. Mereka berbondong-bondong keluar dari gedung dan mengerumuni mereka begitu melihat hal ini terjadi. Siapa yang tidak tahu kalau sekarang perusahaan sedang ribut hingga terbagi menjadi dua pihak? Satu pihak adalah orang-orang yang berada di pihak Kiara. Di bawah bantuan Robert, para pekerja yang setia terhadap Bobby juga telah ditarik ke pihak Kiara. Sebab, kini jabatan CEO Bobby sedang ditarik sementara. Jadi dia tidak bisa bekerja di perusahaan dan hanya bisa mengaturnya dari jarak jauh. Sedangkan beberapa orang lainnya adalah orang yang bersedia mengikuti Angel. Orang-orang itu berharap perusahaan bisa semakin berkembang dan mereka juga tahu dengan kemampuan Angel. Angel pasti mampu membuat grup Kusuma semakin berjaya. Kedua belah pihak terus saling melawan setiap harinya. Tidak ada pihak yang ingin mengalah hingga para karyawan bisa menonton pertunjukan setiap harinya. Sekarang, begitu melihat Kiara sedang mencari masalah dengan Angel, mereka bergegas mendekati kedua wanita itu. Kenapa diam saja? Jangan-jangan tebakanku benar. Tanya Kiara sembari tersenyum dingin. Ada apa, Kak Kiara? Tanya seorang pegawai dengan penasaran. Biasa, Bu Manajer kita. Bukannya beberapa hari yang lalu Bentley Malsen milik suaminya sangat menggemparkan perusahaan kita? Jelas Kiara dengan nada mengolok. Iya, kita semua juga mengetahui hal itu. Bentley Malsen itu sungguh indah.
Aku sengaja pergi memeriksanya. Bentley Malsen yang diperpanjang itu setidaknya mencapai 10 miliar. Mobil Valentino itu dibuat atas permintaan khusus, kalau punya uang pun, sembarangan orang juga tidak bisa membelinya. Tipe Bentley Malsen milik Valentino sudah cukup dibandingkan dengan mobil termewah, Rolls-Royce. Iya, suaminya Bu Manajer sepertinya sudah sukses. Baru beberapa waktu saja sudah bisa mengganti 2 mobil mewah dari sepeda elektrik, kan? Para pegawai sedang membicarakan hal ini. Orang yang berkumpul juga semakin banyak. Begitu mengungkit nama Valentino, semuanya langsung terkesiap. Bagaimanapun, seorang pria miskin yang hanya bisa mengendarai sepeda elektrik, kini sudah bisa mengendarai Bentley Malsen. Bukankah perbedaan ini sangat besar? Sedangkan wajah Kiara diliputi dengan senyum mengejek. Begitu mendengar pujian dan kekaguman orang-orang terhadap Valentino, dia juga tidak menghentikan mereka. Lambat laun, orang-orang yang mengerumuni mereka pun semakin banyak. Ketika mereka sedang membicarakan Valentino, Kiara hanya tertawa dingin. Jadi, kalian merasa pecundang itu sudah sukses hanya karena dia mengendarai sebuah Bentley Malsen? Kalian sudah salah. Ucapan Kiara membuat orang-orang agak tertegun dan sulit mempercayainya. Bentley Malsen itu bukan milik Valentino, melainkan mobil yang dipinjam oleh Valentino untuk pura-pura hebat. Ucap Kiara lagi. Begitu mendengar ucapan Kiara, raut wajah semua pekerja langsung berubah. Apa hal itu benar terjadi? Bentley itu bukan milik Valentino? Wajah Angel agak memerah dan merasa canggung. Karena dia sendiri juga tidak yakin apakah Bentley Malsen itu memang dibeli Valentino atau bukan. Angel, aku akan membiarkanmu yang mengatakannya sendiri. Apakah Bentley Malsen itu milik Valentino? Tanya Kiara dengan dingin sembari menatap Angel. Hal itu tidak ada hubungannya denganmu. Angel mengernyitkan dahinya. Kalau begitu, apakah kamu pernah melihat kontrak pembelian mobilnya? Tanya Kiara lagi. Kali ini, Angel tidak bisa berkata-kata. Jangankan dirinya, bahkan Valentino saja tidak pernah melihat kontrak tersebut. Mobil itu diurus oleh Hendrik, sementara Valentino hanya menerima mobil itu. Ketika yang lainnya melihat reaksi Angel yang seperti itu, mereka mulai membicarakannya lagi. Tampaknya, Valentino masih merupakan pria miskin yang sebenarnya tidak punya uang. Bahkan Bentley Malsen itu juga merupakan salah satu caranya untuk sok hebat di hadapan orang lain. Kiara, apa yang ingin kamu lakukan sebenarnya? Apa yang ingin kamu katakan dengan mengatakan hal-hal seperti itu? Angel sudah tidak senang. Dia menatap Kiara sambil mengernyitkan dahinya. Aku ingin kamu mengakui kalau keluargamu dan Valentino hanyalah pecundang terkenal di kota Neo. Bentley Malsen. Kalian hanya sanggup naik sepeda elektrik. Olok Kiara lagi. Angel menatap Kiara sejenak. Dia sama sekali tidak berniat untuk menjelaskan apapun kepadanya. Bagaimanapun, ada beberapa hal di dunia ini yang tidak perlu dibuktikan kepada orang lain. Kiara juga tidak mengatakan apa-apa lagi. Kini suasana hatinya sedang sangat bagus. Kak Kiara, ayo kita pergi saja. Jangan membuang waktu dengan orang tidak penting. Dania mengeluarkan ponselnya untuk memeriksa waktu. Wah! Dania, itu iPhone keluaran terbaru, kan? Ucap Kiara dengan kagum. Para pekerja perusahaan yang ada di sekitar langsung memakukan pandangan mereka ke ponsel Dania dengan sorot mata kagum. Hah? Oh, ini hanya yang paling biasa. Harganya juga tidak lewat dari 20 juta. Suamiku yang membelikannya untukku. Aku bahkan tidak bisa menolaknya. Dania menggoyangkan ponselnya dengan cuek. Dia berkata dengan acuh tak acuh, tapi wajahnya tampak sangat bangga. Bab 332. Aku suka semua pemberian darinya. Lagi pula, di benak banyak orang, ponsel iPhone ini adalah lambang dari seorang tiran. Kalau sampai bisa menggunakan model terbaru, itu adalah tirannya di antara tiran. PVT, suami yang bersedia mengeluarkan uang untuk istrinya adalah suami yang sejati. Tidak seperti suami lainnya. Kiara tertawa mengejek. Mendengar ini, Angel terdiam menundukkan kepala. Diam-diam memasukkan kembali ponsel butut yang berada di tangannya ke dalam saku. Angel sudah 3 tahun memakai ponsel itu, bagian ponsel itu pun sudah banyak terkelupas. Kalau sampai dilihat oleh Kiara dan lainnya, maka pasti akan dihina-hina. Kak Kiara, jangan jadikan aku sebagai lelucon lagi. Bukankah kamu bilang sedang menunggu Tuan Valentino dari keluarga Wijaya datang menjemputmu? Kalau kamu tidak menunggunya, tidak tahu berapa banyak pria yang akan datang kemari bersedia membelikanmu ponsel iPhone.
Ucap Dania yang bersama dengan Kiara sama-sama mengejek Angel. Hehe, juga tidak tahu kapan Valentino baru datang. Membicarakan soal tuan muda Valentino, Kiara pun menjadi lebih lega. Siapa Valentino itu? Orang itu adalah seseorang yang bisa memberikan mahar bernilai miliaran rupiah dengan satu lambaian tangan saja. Bahkan dengan maharnya tuan muda Valentino bisa membeli 1000 buah ponsel yang sedang berada di tangannya Dania saat ini. Jadi dirinya sama sekali tidak merasa kagum terhadap Dania. Ayo pergi! Suamiku sedang menunggu kita untuk pergi makan di restoran Mutiara Emas. Dania yang tertawa dengan sombongnya, juga sambil membawa Kiara pergi bersama. Titit. Saat ini, sebuah sedan Pusen dengan nilai 200 juga sedang menuju pintu perusahaan. Kaca mobil diturunkan. Valentino berjalan turun sambil memegang sebuah kotak kecil di tangannya dan menatap Angel dengan tersenyum. Angel, aku datang menjemputmu. Ucap Valentino sambil tersenyum. Sedangkan Kiara dan Dania yang melihat Valentino sudah muncul langsung menghentikan langkahnya. Apa yang aku bilang tidak salah kan? Lihatlah, Bentley Malsen sudah tidak ada lagi, kan? Terdengar tawa hina Kiara yang keluar setelah melihat jelas mobilnya Valentino. Karyawan perusahaan lain pun terlukis sedikit ekspresi menertawakan di wajah mereka saat ini. Sepertinya, Kiara tidak beromong kosong kalau mobil Bentley Malsen yang sebelumnya dikendarai oleh Valentino adalah mobil pinjaman. Kalau tidak, kenapa malah mengendarai mobil butut, tidak mengendarai mobil yang bagus? Valentino, ayo kita cepat pergi. Angel yang mengelus-elus ponsel di sakunya sambil menunduk dan ingin cepat pergi. Tunggu dulu adik Angel. Aku masih ingin menanyakan sesuatu pada Valentino, jangan buru-buru pergi dulu. Ucap Kiara untuk menghentikan Angel pergi. Sedangkan saat ini, Valentino mengerutkan alisnya. Dia yang telah hidup bersama dengan Angel selama 3 tahun lamanya, sangatlah jelas mengetahui isi hatinya Angel meskipun Angel sendiri tidak mengatakan sedikit pun padanya. Angel yang saat ini jelas sudah menerima penghinaan, ditambah dengan ekspresi orang-orang itu. Apa mungkin Valentino masih tidak mengerti? Kiara ini telah diberikan pelajaran berkali-kali masih saja berani menghina Angel. Saat ini, pandangan Valentino menjadi dingin. Apa maksudmu itu? Apa kamu benar-benar ingin aku keluarkan dari grup Kusuma? Barulah kamu bisa berhenti. Valentino memandang Kiara dengan dingin. Kiara menjadi tercengang, kemudian tertawa terbahak-bahak. Apa kamu bilang? Ingin mengeluarkanku dari grup Kusuma? Kamu pikir kamu itu CEO? Hah? Kalau kamu memang punya kemampuan itu, coba ganti ponsel Angel yang sudah digunakan selama 3 tahun dengan baru. Hahaha. Kiara berkata sambil tertawa dengan nada menghina. Valentino melirik Kiara sekilas. Kebetulan, hari ini dia benar-benar ingin memberikan Angel ponsel. Namun, sebelum Valentino berkata, Angel langsung berkata, Kiara, tidak peduli Valentino memberikanku atau tidak memberikanku barang, itu semua tidak ada hubungannya denganmu. Aku menyukai semua pemberian darinya. Barang yang belum dia berikan padaku, aku bisa menunggunya. Menunggu saat-saat dia memberikannya padaku, jadi tidak perlu kamu cemaskan. Angel berkata sambil menatap Kiara dengan tatapan tegas, membuat Kiara tersentak. Saat mendengar ucapan dari Angel, seketika hati Valentino berdegup di dalam hati. Angel, waktunya sudah akan tiba, akan segera tiba. Semua barang di dunia ini, aku akan mempersembahkannya di hadapanmu. Banyak orang mengatakan bahwa kehidupan sepasang suami istri yang miskin tidak akan berjalan dengan lancar saja. Jadi jangan banyak bermimpi dan nikmati hidupmu itu. Ucap Kiara dengan perkataan yang sangat menghina. Angel, kebetulan hari ini aku membawakan suatu hadiah untukmu. Ucap Valentino sambil melangkah maju dan mempersembahkan kotak di tangannya Valentino ke hadapannya Angel. Angel tercengang dan tanpa sadar menyambut kotak itu. Sedangkan Kiara dan lainnya pun melihat ke arah kotak itu dengan rasa penuh penasaran. Ini ponsel? Mata Angel menjadi berbinar seketika. Dengan sekilas saja langsung mengetahui bahwa ini adalah Huawei P30 Pro yang akhir-akhir ini sedang populer. Harganya memang tidak bisa dibandingkan dengan iPhone 11 milik Dania. Tapi masih dengan perkataan sebelumnya, Angel menyukai semua pemberian dari Valentino. Wah, benaran beli ponsel. Namun, itu Huawei kan? Produk dalam negeri ya? Haha. Setelah Kiara melihat jelas, langsung tertawa mengejek. Dania kembali merasa bangga, iPhone 11 di tangannya kembali dibangga-banggakannya. Sedangkan yang lainnya tidak ikut bicara.
Ponsel yang diberikan oleh Valentino ini memang lumayan bagus. Seri tertinggi saja mau 12 juta lebih. Namun di depan iPhone 11 terbaru, ponsel dalam negeri seharga lebih dari 12 juta bukanlah apa-apanya. Namun, Angel sama sekali tidak peduli bagaimana pandangan orang, lalu menatap Valentino dengan serius dan berkata, Valentino, terima kasih ya. Setelah selesai bicara, Angel hendak naik mobil sambil memegang ponsel. Tidak masalah, kamu coba buka dulu saja, kata Valentino sambil tersenyum. Tidak salah lagi, Valentino ingin Angel membukanya di depan hadapan semua orang, membuat Kiara tahu apa itu produk dalam negeri. Tidak usahlah, buka di rumah saja. Angel malahan tidak bermaksud untuk membangga-banggakan pada orang lain. Juga mengetahui bahwa ponsel ini tidak apa-apanya dibanding dengan iPhone ke-11. Valentino menggeleng-gelengkan kepalanya tanpa berdaya, dia hanya ingin Angel merasa bahagia saja, jadi saat hendak bersiap menaiki mobil. Tunggu. Saat ini, Kiara melihat dengan lebih detail dan mengetahui sesuatu, jadi segera berjalan kemari. Ada apa? Angel mengerutkan alisnya melihat Kiara. Ponselmu ini ponsel bekas, ya? Atau kotak ini diambil Valentino dari kotak sampah? Kiara menunjuk ke kotak ponsel di tangannya Angel. Apa maksudmu? Tanya Angel dengan nada dingin. Haha! Jika ini memang baru, kenapa ini sudah pernah dibuka? Di mana plastik segel kotak luarnya? Kiara menunjuk kotak itu lagi. Angel tanpa sadar melihat kotak di tangannya dan menyadari bahwa memang pernah dibuka. Umumnya bagian kotak luar seharusnya ada satu lapis plastik segel, dan ini sepertinya telah dirobek oleh orang. Angel pun menjadi terdiam, karena dia tahu bahwa itu bukan sebuah kotak kosong. Karena terasa lebih berat, pasti di dalamnya ada ponsel. Namun, ponsel bekas atau bukan, Angel tidak tahu jelas. Aku sangat curiga sekarang. Apakah kamu sengaja menyuruh Valentino datang ke pintu perusahaan untuk memberimu ponsel? Namun, ingin mengejutkanku hanya dengan sebuah ponsel bekas Huawei saja? Jangankan bekas punya, bahkan jika itu baru sekalipun juga bukanlah apa-apanya. Kalau memberimu iPhone 11 September berarti milik Diana, mungkin aku akan merasa iri. Kiara tersenyum dingin. Bab 333. Kenapa perlu dijelaskan? Apa kamu benar-benar mengira bahwa produk dalam negeri tidak lebih baik dibanding iPhone 11 yang kamu bangga-banggakan itu? Ucap Valentino dengan nada datar. Tentu saja. Mau semahal apapun ponsel dalam negeri, tetap saja tidak bisa menyaingi iPhone. Jawab Kiara sambil menganggukkan kepala tanpa ragu-ragu. Valentino tidak memedulikan Kiara lagi, menoleh ke Angel dan berkata, Angel, bukalah. Angel tercengang sejenak, kemudian menganggukkan kepalanya dan memegang kotak itu dengan hati-hati. Satu tangannya lagi membuka kotak dengan perlahan-lahan. Kiara, Dania, dan para karyawan grup Kusuma melihat ke arah Angel sambil menjulurkan leher. Mereka semua pun ingin tahu, Valentino yang meminjam mobil untuk berpura-pura sok kaya itu apakah akan memberikan Angel sebuah ponsel bekas untuk memamerkan pada orang lain atau tidak. Sirs! Kotak ponsel itu telah selesai dibuka. Di dalamnya terdapat sebuah ponsel yang misterius. Haha! Ternyata benar. Ini ternyata sama sekali bukan Huawei P30 Pro. Tidak tahu ponsel apa di dalamnya itu. Kiara yang hanya melihat sekilas saja, langsung tertawa terbahak-bahak. Bagian depan ponsel Huawei P30 Pro memang tidak seperti ini, dan ukurannya juga berbeda. Ternyata seperti yang dipikirkan, Valentino mengambil kotak ponsel kosong yang harganya lebih dari 12 juta, lalu meletakkan ponsel butuh di dalamnya. Lalu, saat Dania dan lainnya mendengar itu, juga ikut-ikutan tertawa terbahak-bahak. Tidak disangka, ternyata Valentino tidak bisa membeli ponsel P30 yang bekas punya, dan berniat untuk memalsukan merek ponsel itu. Namun, Angel sama sekali tidak memedulikan Kiara, karena saat pertama kali melihatnya, Angel langsung menyukai ponsel itu. Ditambah lagi, itu adalah pemberian dari Valentino, jadi Angel sangat-sangat menyukainya. Angel perlahan-lahan mengeluarkan ponsel itu, lalu meletakkan di tangannya dan melihatnya lebih dekat. Haha, Valentino, berapa harga ponsel ini? 600.000 rupiah? 1 juta? Kiara yang tanpa melihat ponsel itu, langsung menertawakan Valentino. Namun, Kiara tidak menyadari bahwa saat Angel mengeluarkan ponsel itu, seketika membuat semua orang yang melihat tampilan ponsel itu mengedip-ngedipkan mata sambil membuka mulut. Di antaranya, Danialah yang paling merasa terkejut,
Ekspresi wajahnya sungguh sulit mempercayainya. Kiara tidak menyadari semua hal itu, dan masih tetap tertawa terbahak-bahak. Dia merasa Valentino yang telah memalsukan mereka itu akan membuat dirinya tertawa bahagia selama 1 tahun. Jika kamu tidak tahu apa-apa, maka jangan berlagak sok pintar di sini, ucap Valentino dengan nada datar. Aku tidak tahu apa-apa. Coba kamu katakan padaku, ini ponsel butut macam apa? Kiara mendengus dingin. Huawei Mate 30 RS, edisi terbatas Porsche. Tanpa menunggu Valentino menjawab, Dania menjawab secara tidak sadar. Sedangkan para karyawan yang pada awalnya agak ragu, tetapi saat mereka mendengar Dania mengatakan ini, mereka langsung menjadi tidak ragu-ragu lagi. Ponsel yang diberikan Valentino kepada Angel adalah ponsel yang paling mahal dari Huawei, dan edisi terbatas yang dibuat secara khusus oleh Porsche. Apa? Mendengar hal itu, Kiara tercengang dan segera menatap ke ponsel yang berada di tangannya Angel. Edisi terbatas Huawei Porsche sangatlah terkenal. Bagaimana mungkin Kiara tidak tahu? Tidak peduli dia mengatakan bahwa dia memandang rendah merek dalam negeri. Tetapi secara pribadi, Kiara sendiri pun sering melihat gambar ponsel ini melalui internet. Lagi pula, ponsel ini mewakili kemewahan, martabat, dan kehormatan. Siapapun yang menggunakannya akan terlihat terhormat. Edisi terbatas Huawei Porsche pasti lebih berharga daripada iPhone 11. Kata seorang karyawan dengan tegas. Lebih dari itu, ponsel ini dibuat khusus oleh Porsche dan merupakan edisi terbatas. Jika kamu punya uang, kamu pun belum tentu bisa membelinya. Benar, iPhone memang mahal, tapi masih bisa dibeli. Sedangkan edisi terbatas dari Huawei Porsche ini, kamu belum tentu bisa membelinya walaupun kamu punya uang. Tiba-tiba, semua orang memandang dengan tatapan terkejut, lalu membocorkan tampilan yang mengejutkan dengan perasaan iri. Bahkan, saat ini Dania pun hanya melongok dan diam-diam memasukkan iPhone 11-nya ke dalam saku. Sebelumnya, Dania juga menginginkan didi terbatas Huawei Porsche itu, tapi setelah suaminya mencari banyak koneksinya, masih tidak bisa mendapatkannya. Sampai-sampai Dania berpikir bahwa di satu kota Neo ini tidak lebih dari 10 buah. Lagi pula itu adalah edisi yang terbatas. Tidak menyangka, ternyata Valentino bisa mendapatkan ponsel seperti itu. Sungguh membuat orang tidak tahu harus mengucapkan apa. Angel pun merasa sangat bahagia dan muncul senyuman yang sangat ceria di wajahnya. Apa produk dalam negeri buruk? Tanya Valentino dengan menatap Kiara sambil tersenyum dengan maksud memainkannya. Kiara menggertakkan giginya dan tidak bisa mengeluarkan sepatah kata pun. Dia ingin mengeluarkan ponselnya sendiri dan membanding-bandingkan dengan ponselnya Angel. Namun, ponsel Dania yang iPhone saja masih kalah. Apalagi ponselnya yang hanya iPhone 10? Bagaimana mungkin bisa ponsel yang dibuat secara khusus oleh Porsche itu? Sebelumnya, semua orang itu mengira bahwa Valentino adalah Valentino yang miskin sama seperti dulu. Sekarang tidak menyangka bahwa Valentino bisa mendapatkan ponsel seperti itu. Apa dia benar-benar orang miskin yang tidak berguna? Harus tahu bahwa ponsel ini bukan asal orang yang punya uang bisa mendapatkannya. Ini hanya bisa didapatkan oleh orang-orang besar. Angel, ayo kita pergi. Valentino menoleh ke arah Angel. Baik. Angel mengangguk seperti anak ayam dan mengikuti langkah kaki Valentino. Valentino, bahkan jika kamu mampu membeli ponsel itu, Bentley Malsen juga bukan milikmu, tetapi kamu hanya meminjamnya untuk berlagak sok hebat saja. Itu faktanya. Kiara berteriak keras. Mendengar itu, Valentino menghentikan langkahnya, menoleh ke arah Kiara, dan berkata, jadi, kamu ingin bilang apa? Jika kamu memang hebat, ambil kontrak pembelian mobil itu. Kiara memelototi Valentino. Hehe, aku Valentino. Untuk apa memberikan penjelasan pada mereka setiap hal yang kulakukan? Satu lagi, kamu ingin aku membuktikannya padamu? Kamu pikir kamu siapa? Setelah selesai bicara, Valentino menarik telapak tangannya Angel, lalu berbalik dan naik ke mobil. Saat ini, Angel yang sedang digandeng oleh Valentino, merasakan aura gentleman-nya Valentino, perasaannya pun bergejolak hebat. Ingatlah, aku punya pendirian. Aku Valentino, tidak akan membiarkan siapapun menghina atau mempermainkan istriku. Jika sampai terulang lagi, aku pasti akan mengusir kamu keluar dari grup Kusuma. Setelah selesai bicara, Valentino pergi tanpa menoleh ke belakang. Kiara yang membuka mulutnya seolah-olah ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak tahu ingin berkata apa, dan hanya bisa mendengus dingin untuk menutupi rasa malunya. Semua orang yang melihat adegan itu, tidak ada lagi yang berani menghina mereka. Semua orang melihat Valentino dan Angel pergi sambil memberi hormat.
Saat ini, temperamen dingin Angel hilang dan dia benar-benar berubah menjadi gadis kecil yang bahagia, sebahagia seolah-olah akhirnya telah mendapatkan boneka impiannya. Merasa bahagia sampai tidak tahu arah berjalan lagi. Saat Valentino membuka pintu sopir, Angel berjalan menuju kursi belakang mobil dan telah mengulurkan tangannya untuk menarik pintu. Angel, kamu tidak duduk di depan. Valentino sedikit terkejut. Ah, bukankah ini kursi Dep? Awalnya Angel ingin berkata, bukankah ini kursi depan? Namun, sebelum selesai bicara, tiba-tiba langsung berhenti. Karena saat dia membuka pintu mobil, belasan kotak ponsel jatuh ke tanah. Tidak hanya belasan, tetapi di jok belakang mobil, setidaknya ada ratusan kotak ponsel yang semuanya adalah Huawei P30 Pro keluaran terbaru. Bab 334, Tukang Antar Barang. Angel kebingungan. Bahkan Kiara, Dania dan yang lainnya juga kebingungan. Esti? Ini? Orang-orang tertegun. Ada banyak sekali ponsel. Ada apa ini? Bahkan, ada yang teringat akan Huawei Porsche edisi terbatas dalam kotak yang diberikan Valentino pada Angel sebelumnya. Dengan kotak ponsel sebanyak ini, jangan-jangan di dalamnya, Huawei Porsche edisi terbatas juga. Kalau dipikir-pikir, hal ini membuat orang-orang merasa agak tidak masuk akal. Valentino, ini? Angel tertegun melihat semua ini. Bukan apa-apa. Valentino segera mendekat dan mengambil ponselnya. Lalu, dia melemparkan benda itu kembali ke tempat duduk dalam mobil. Valentino, untuk apa kamu membeli ponsel sebanyak ini? Kiara tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Aku membeli satu ponsel untuk dipakai istriku setiap harinya. Jadi, dia akan mengganti ponsel baru setiap harinya. Bagaimana? Valentino tersenyum mempermainkan, lalu dia membawa Angel pergi. Valentino menginjak pedal gas dan melesat membawa 200 ponsel di bawah tatapan orang-orang. Di perjalanan pulang, Angel akan melirik sekilas ke tempat duduk belakang setiap beberapa saat sekali. Dia masih saja kebingungan. Valentino, jangan-jangan kamu merampok toko ponsel? Setelah ragu selama beberapa saat, akhirnya Angel menanyainya dengan suara kecil. Uhuk. Valentino tertawa mendengarnya. Memangnya tidak mungkin kalau kubeli sendiri? Valentino menggeleng pelan, dia merasa tidak berdaya. Bercanda ya? Untuk apa beli ponsel sebanyak ini? Selain itu, berapa banyak uang yang dihabiskan untuk ini? Sepertinya semua ponsel ini P30 Pro, satu ponsel seharga 12 juta lebih. Kalau ratusan ponsel, berarti uang yang dihabiskan 1 miliar lebih. Angel tidak percaya. Di bagasi belakang masih ada 100 buah. Valentino mengerutkan sebelah alisnya pada Angel, dia sengaja menggodanya. Hah? Angel kaget sekali. 200 ponsel? Kalau begitu bukankah uang yang dihabiskan sekitar 2 miliar lebih? Sebelumnya kamu bilang kamu ingin mengerjakan sebuah proyek besar dengan Danu. Jangan-jangan ini maksudmu? Mendadak Angel teringat akan pembicaraannya dengan Valentino sebelumnya. Katanya, dia ingin memberi Valentino sebuah pekerjaan di kantor. Namun, belakangan Valentino sedang mengerjakan proyek besar bersama Danu. Karena itu, dia menolak Angel. Sekarang begitu melihat sebegitu banyak ponsel, Angel jadi merasa bahwa inilah proyek besar yang dikatakan Valentino. Ya, ini dia proyeknya. Valentino tersenyum pelan sambil mengangguk. Rencana Meteor memang sebuah proyek besar, kan? Tidak kusangka, kamu jadi ingin menjual ponsel. Idemu ini bagus juga. Kali ini, idemu ini patut dipuji. Begitu mendengar jawaban Valentino, Angel jadi merasa senang. Karena itu, dia mengacungkan jempol pada Valentino. Selama 3 tahun ini, Mary dan Angel sangat tidak menyukai Valentino. Namun, alasan mereka berbeda. Mary merasa Valentino tidak bisa memberikan kehidupan yang baik untuk keluarga mereka, sehingga dia sangat merendahkan Valentino. Sementara itu, Angel merendahkan Valentino bukan karena dia miskin. Bagi Angel, berapapun uang yang dimiliki Valentino bukanlah yang terpenting. Dia hanya ingin melihat sosok Valentino yang berinisiatif berjuang untuk maju. Sekarang kalau Valentino berbuat seperti ini, tentu saja Angel merasa senang. Valentino tersenyum pelan sebelum berkata, pada dasarnya aku memang ingin mengantarkan barang untuk Danu. Bagaimana kalau kamu juga ikut pergi? Tidak lama, kan? Tadi sebelum kamu datang, Jenny menelponku. Dia menyuruhku untuk pulang ke rumah sesegera mungkin begitu selesai kerja.
Katanya akan ada rapat keluarga, jadi semuanya harus berkumpul. Tanya Angel sambil melirik ke arah jam. Rapat keluarga? Jenny sudah pulang ya? Valentino tertegun mendengarnya. Lagi-lagi apa yang hendak dilakukan Jenny? Dia belum pulang saat dia menelponku, katanya sedang membeli baju di luar karena bajunya rusak. Jelas Angel. Valentino mengangguk pelan, pakaian Jenny itu rusak karena ditarik Ellen. Makanya gadis itu pergi membeli baju baru. Valentino, menurutmu apa mungkin kalau Jenny akan membawa pacar ke rumah? Mendadak Angel bertanya dengan penasaran. Ini, pulang nanti juga tahu, pusat kebugaran Maple Dawn tidak jauh dari sini. Jadi aku tinggal memberikan barangnya pada Danu. Tidak akan terlalu lama, kata Valentino setelah berpikir sesaat. Angel tidak menanyakan apapun lagi. Dia mengangguk setuju. Di depan pintu grup Kusuma. Semuanya tertegun melihat Valentino dan Angel menjauh. Ada ratusan Huawei Porsche RS30 yang merupakan edisi terbatas di seluruh dunia di dalam mobilnya Valentino. Jadi saat Valentino mengeluarkan ratusan ponsel itu, orang-orang tercegang. Sesaat kemudian, Kiara tertawa terbahak-bahak sehingga semua orang menatapinya dengan bingung. Akhirnya aku tahu. Ternyata Valentino bekerja jadi tukang antar. Haha. Dia itu pasti tukang antar di toko ponsel. Kalau tidak, mana mungkin dia membawa ponsel sebanyak ini? Kiara tertawa terbahak-bahak. Ada yang tidak percaya, tapi juga ada orang yang percaya dengan kalimat Kiara. Bagaimanapun juga, hal ini mungkin saja terjadi. Kalau tidak, siapa yang akan membeli ratusan ponsel yang memenuhi mobilnya dan dibawa pergi jalan-jalan? Mungkin ponsel Huawei Porsche edisi terbatas itu juga merupakan produk yang akan diantarnya. Kiara tertawa dingin sekali lagi. Sepertinya bukan. Kalau Valentino itu hanya tukang antar, mana mungkin dia asal membuka ponsel Porsche edisi terbatas itu? Kali ini, Dania kurang percaya dengan perkataan Kiara. Mendengarnya, ekspresi Kiara jadi terlihat kurang senang. Namun, dia tetap menjawab dengan keras kepala. Yang penting Valentino itu tukang antar. Aku tidak percaya dia mampu membeli ratusan ponsel. Kali ini, tidak ada yang adu mulut dengan Kiara. Semuanya meninggalkan kantor dengan isi pemikiran masing-masing. Di pusat kebugaran Maple Dawn. Saat Valentino mengikuti Angel kemari, Danu sudah menunggu bersama yang lain. Valentino menyuruh Angel menunggu di dalam mobil. Sementara itu dia berbicara empat mata dengan Danu. Kak Valentino, gaya jalanmu agak aneh. Apa kamu terluka? Penglihatan Danu tajam sekali, sehingga dia bisa menyadari ada yang salah dengan Valentino hanya dengan sekali lihat saja. Tidak ada apa-apa. Valentino melambaikan tangannya dan berkata, semua ponsel ini harus sampai ke tangan penanggung jawab rencana Meteor, karena semua ponsel ini sangat berarti. Tenang sajalah, Kak Valentino. Aku yang akan mengantarkannya sendiri. Melihat ekspresi Valentino yang sangat tegas, Danu juga menjawabnya dengan sangat serius. Valentino mengangguk-angguk, kemudian dia menyuruh Danu memimpin Anton dan yang lain untuk memindahkan semua ponsel itu dari mobilnya. Begitu selesai, barulah Valentino membawa Angel kembali ke rumah. Sepanjang perjalanan, Valentino memikirkan banyak sekali hal. Jenny bilang akan ada rapat keluarga. Jangan-jangan demi membahas kejadian tadi siang. Meski kejadian itu kurang patut dibanggakan, dengan sikap Jenny yang seperti itu, mungkin dia tidak akan menyembunyikan hal itu dari keluarganya. Di rumah, saat Valentino dan Angel memasuki ruang tamu, malah tidak ada seorang pun di sana. Mary dan David pergi mengurusi suatu hal hari ini. Kelihatannya, mereka belum kembali. Sementara itu, saat ini Jenny juga belum kembali. Karena mereka belum datang, maka aku mandi dulu. Kalau tidak, aku harus berebutan kamar mandi lagi dengan Jenny. Kata Angel sambil berjalan ke kamar. Setelah mandi, apa yang kita lakukan? Tanya Valentino tanpa sadar. Bab 335, Jenny salah paham. Begitu Angel mendengarnya, wajahnya langsung memerah. Dia bertanya pelan. Tidak bisa di rumah, orang tuaku dan Jenny mungkin akan pulang kapan saja. Kalau begitu, setelah rapat selesai, aku akan membawamu ke Hotel Paradise. Bagaimana? Valentino tersenyum licik, dia sengaja menggoda Angel. Nanti saja baru dibicarakan lagi. Wajah Angel semakin memerah, lalu dia berjalan ke arah kamar sambil menunduk. Itu, bagaimana kalau aku memijit punggungmu? Tanya Valentino sambil tertawa.
Kali ini Angel tidak lagi meladeni Valentino. Dia mengambil ponselnya dan berjalan ke kamar dengan wajah memerah. Valentino tersenyum pelan. Dia mengambil ponselnya, lalu mengecek Hotel Paradise di internet. Valentino hendak memilih sebuah kamar yang disukainya, lalu dia berencana membawa Angel ke sana setelah Jenny selesai melaksanakan rapat keluarga. Tidak lama kemudian, Angel sudah selesai mandi dan berjalan keluar dengan memakai piyama. Kulit putihnya jadi agak kemerahan setelah mandi. Saat ini, Angel terlihat cantik alami, membuat Valentino terpesona. Karena itu, Valentino jadi semakin berharap akan rencana mereka nanti malam. Untuk apa kamu menatapiku terus-terusan? Angel duduk di atas sofa sambil memegang ponsel edisi terbaru di tangannya. Wangi sabun susu bercampur dengan wangi sampo langsung menyeruak ke hidung Valentino. Aku sedang melihat wanita cantik. Valentino mengatakannya dengan nada ringan, dia sengaja menggoda Angel. Cih, tidak usah kamu katakan pun, aku juga tahu, oke? Angel melirik sekilas pada Valentino dengan tatapan menyalahkan. Kemudian dia hendak mempelajari ponsel barunya lagi. Tombol kuncinya ada di sini, biar kuajarkan. Valentino berinisiatif berjalan ke samping Angel, lalu dia mengulurkan tangannya untuk menunjuk tombol pengaktif di ponsel. Aku tahu. Ah, Valentino! Tanganmu? Tanganku kenapa? Valentino tertegun, lalu dia melihat telapak tangannya sendiri. Dia kira telapak tangannya terluka saat bertarung dengan Ellen dan yang lain. Namun, Valentino tidak melihat luka apapun. Pergelangan tanganmu. Angel menunjuk pergelangan tangan Valentino. Valentino melihat ke arah pergelangan tangannya, lalu dia menyadari bahwa tidak ada apapun di pergelangan tangannya. Gawat. Hati Valentino ikut mencelos. Gelang yang dibelinya bersama Angel hilang. Gelang itu tidak mahal, tapi di atasnya terukir nama Angel. Selain itu, gelang itu sepasang dengan gelangnya Angel. Meski benda itu tidak mahal, tetap sangat berarti bagi mereka berdua. Namun sekarang, gelang itu malah menghilang. Hari ini Valentino sudah pergi ke banyak tempat, jadi gelang itu bisa jatuh di mana saja. Di mana gelangmu? Jangan-jangan hilang? Tanya Angel sambil menggoyang gelang di pergelangan tangannya. Tidak, hari ini aku sempat pergi ke villa, jadi mungkin tertinggal di sana. Valentino tidak berani berkata yang sebenarnya pada Angel. Jika dia sampai menghilangkan benda ini, maka Angel pasti akan marah karena menganggap Valentino tidak peduli padanya. Jadi Valentino berbohong dan hendak membeli yang baru lagi. Serius? Kamu tidak berbohong? Angel menatapi Valentino dengan curiga. Serius, aku akan pergi ambil besok. Jawab Valentino dengan serius. Saat ini, mendadak pintu rumah terbuka. David dan Mary masuk sambil tersenyum. Ah, kamu tidak tahu bahwa hari ini saat orang-orang itu melihat kita mengendarai Bentley, seberapa besar mulut mereka saat menganga. Kata Mary pada David saat berjalan. Ya. David juga ikut tertawa. Keduanya berjalan ke ruang tamu, lalu mereka melihat Valentino dan Angel. Valentino, kamu belum memasak? Melihat Valentino, Mary jadi mengerutkan alisnya. Bu, bukankah Jenny bilang mau rapat keluarga? Selesai rapat baru masak. Angel mewakili Valentino menjawab ibunya. Mulut Mary bergerak, tapi dia tidak mengatakan apapun. Kemudian, dia hendak berjalan ke kamar. Saat ini, pintu rumah terbuka lagi dan Jenny masuk. Oh, Jenny beli baju baru lagi hari ini? Tadi pagi saat kamu berangkat, bukan baju ini yang kamu pakai. Tanya Mary dengan agak kaget. Namun, ekspresi Jenny terlihat sangat dingin. Kelihatannya, dia emosi sekali. Emosinya sudah nyaris meledak, bahkan saat berjalan saja langkahnya dihentakkan kencang-kencang. Mereka menyadari suasana hati Jenny yang sedang tidak stabil, jadi agak kebingungan. Hanya Valentino yang bisa memperkirakan alasannya. Sementara itu, saat Jenny berjalan masuk ke rumah dan melihat Angel sedang duduk berduaan dengan Valentino, wajahnya jadi semakin masam lagi. Lalu, Jenny berjalan ke arah Valentino tanpa mengatakan apapun. Jenny, kamu? Angel agak kaget. Namun Jenny tidak peduli. Dia langsung berjalan ke hadapan Valentino, mengangkat lengannya dan menamparnya. Mary, David dan Angel tertegun. Mereka benar-benar kebingungan. Kenapa mendadak Jenny menampar Valentino? Meski hubungan di antara mereka berdua tidak terlalu baik,
dia tidak seharusnya bertindak seperti ini, kan? Valentino juga mengerutkan alisnya perlahan. Kesabarannya menghadapi Jenny sudah habis. Dia tidak akan membiarkan Jenny menamparnya sesukanya lagi. Karena itu, Valentino mengulurkan tangannya untuk menahan pergelangan tangan Jenny. "Apa yang kamu lakukan?" tanya Valentino sambil mengerutkan alisnya. Valentino berdiri perlahan sambil mengatakannya, lalu dia mendorong Jenny ke belakang. Saat ini, Jenny terlihat kurang normal. Dirinya seperti orang gila. Karena itu, sebaiknya Valentino menjaga jarak dengannya. Namun Jenny tidak ingin berbicara dengan Valentino. Meski sekarang tangan kanannya ditahan Valentino, dia hendak menampar Valentino dengan tangan kirinya lagi. Valentino menahan telapak tangan Jenny sekali lagi, lalu dia bertanya, "Sebenarnya apa yang kamu lakukan?" Jenny tidak mengatakan apapun, lalu dia mendorong dada Valentino. "Hayampiha!" Valentino menghela napas gugup. Dia merasa sakit di bagian lukanya, sehingga dia mundur beberapa langkah. Saat ini, Angel dan Mary juga segera menarik Jenny ke belakang. Setelah ditarik, Jenny masih terus melawan. Dia masih ingin terus menampar Valentino. "Valentino! Kamu tidak tahu malu! Kamu tidak tahu malu!" Jenny terus melawan sambil memarahi Valentino. Melihat Jenny yang seemosi ini, orang-orang jadi tahu bahwa dia benar-benar membenci Valentino. Dia bahkan sampai menggertakkan giginya. "Jenny, tenangkan dirimu dulu. Tenangkan dirimu, sebenarnya ada apa ini?" tanya Angel sambil menarik lengan Jenny. "Dia itu tidak tahu malu. Dia itu menyedihkan. Dia sepantasnya mati." Saat mengatakannya, mata Jenny memerah seolah dirinya menderita sekali. Melihatnya, Mary jadi ikut sedih. Karena itu, Mary langsung menanyai Valentino dengan wajah masam. "Valentino, sebenarnya apa yang kamu lakukan sehingga Jenny jadi semarah ini?" Valentino terdiam sesaat sebelum berkata, "Aku tidak melakukan apapun yang menyakitinya." Valentino berkata seperti ini karena dirinya sudah melakukan banyak hal. Namun dia sama sekali tidak tahu hal apa yang telah dilakukannya, hal apa yang membuat Jenny semarah ini. "Setelah melakukannya, kamu masih juga tidak mengaku. Kamu benar-benar bajingan." Bab 336. Aku pergi untuk menolongmu. "Seharusnya aku tidak membiarkanmu masuk ke rumah kami sejak awal. Meskipun kakek memarahiku, aku juga tidak akan membiarkan kamu masuk. Dasar pengkhianat. Membiarkan kamu masuk sama saja mencari masalah untuk diri sendiri." Jenny menegur Valentino. Dia berusaha untuk menahan air matanya. "Jenny, kamu tenang dulu. Apa yang terjadi? Jelaskan pelan-pelan." Angel langsung menahan Jenny. Dia punya niat buruk terhadapku. Beraninya dia punya pemikiran itu terhadapku." Jenny menolehkan kepala dan menangis di bahu Angel. Valentino mengerutkan alis saat mendengarnya. Apa maksud Jenny? Angel melihat Valentino dengan kebingungan. Dia bertanya, "Jenny, ayo jelaskan padaku. Apa ada salah paham?" "Kak, Valentino menyuruh orang mengikutiku, lalu membiusku. Setelah itu membawaku ke hotel dan mau melakukan itu padaku." Jenny mengatakan sambil menangis. Dia sangat marah. Setelah dia mengatakannya, Valentino dan yang lain langsung terkejut. Beraninya Valentino melakukan hal-hal seperti itu terhadap Jenny? Dia adalah kakak ipar Jenny. Beraninya dia ada pemikiran seperti ini. Ini sungguh keterlaluan. Saat ini, Valentino juga sangat kebingungan. Jelas-jelas dia pergi menolong Jenny. Kenapa dia malah menjadi pelakunya? "Jenny, kamu tidak berbohong?" tanya Mary dengan ekspresi masam. "Ibu, bagaimana mungkin aku sembarangan bicara tentang hal ini?" Jenny masih menangis. Setelah mendengarnya, Mary langsung berjalan ke arah Valentino. Dia mengangkat telapak tangannya, lalu menampar Valentino. Valentino mengerutkan alisnya. Dia akan mengaku kalau dirinya memang melakukan hal seperti ini. Namun, dia tidak melakukannya. Valentino langsung mundur selangkah menghindari tamparan Mary. "Valentino! Dasar manusia tidak tahu diri! Sejak awal, aku sudah menyadari kalau kamu bukan orang yang baik. Sekarang, kamu bahkan berani seperti ini terhadap Jenny. Di mana hati nuranimu? Percuma kami memberimu makan dan hidup selama 3 tahun, tapi kamu membalas kami seperti ini? Apa hati nuranimu sudah hilang?" Semakin mengatakan, Mary semakin marah.
dia langsung menamparnya lagi. Ibu! Angel langsung melepaskan Jenny dan datang untuk menghentikan Mary. Angel, lepaskan aku! Aku bisa mendengarkanmu untuk hal lain, tapi kalian semua tidak boleh membela dia untuk hal ini. Dia sungguh keterlaluan. Mary mencaci makinya. Ibu bahkan tidak memberi Valentino kesempatan untuk menjelaskan. Tapi ibu langsung menghakiminya. Ucap Angel. Apa aku perlu mendengar penjelasannya? Sekarang semuanya sudah terjadi. Bagaimana mungkin Jenny sembarangan berbicara? Ucap Mary dengan sangat marah. Bukan aku yang melakukannya. Jelas Valentino sambil mengerutkan alisnya. Jenny, tadi Valentino jemput aku di perusahaan. Dia tidak melakukan hal lain. Ucap Angel. Kalau begitu, kamu tanya dia, apa yang dia lakukan sebelum menjemputmu? Dia pergi kemana? Jenny tetap bertekad kuat. Angel juga melihat ke arah Valentino setelah mendengarnya. Dia ingin mendengar penjelasan Valentino. Valentino tertegun sesaat, dia lanjut berkata. Tidak peduli kemana aku pergi, aku tetap tidak melakukan hal ini. Kamu masih tidak mau mengaku? Saat aku sadar, aku melihat bayanganmu. Aku tidak akan salah mengenali orang. Jenny menunjuk Valentino dengan tatapan penuh kemarahan. Valentino terdiam mendengarnya. Setelah Valentino mengusir Ellen dan lainnya, dia khawatir akan terjadi perubahan lagi, jadi dia menahan kesakitan dan pergi setelah Jenny sadar. Hanya saja dia tidak menyangka Jenny melihat bayangannya. Kenapa kamu tidak bicara lagi? Lalu, ini adalah jejak sepatu yang kufoto. Apa kamu berani melepaskan sepatumu untuk dibandingkan? Melihat Valentino terdiam, Jenny langsung mengeluarkan ponselnya mencari foto yang diambil sebelumnya. Valentino melihat sekilas. Foto itu diambil di tempat tidur Jenny. Saat itu Ellen hendak menyerang Jenny, Valentino langsung melompat ke atas ranjang menendang Ellen. Namun, Valentino malah meninggalkan jejak sepatunya di sana, melainkan Ellen yang bertelanjang kaki tidak meninggalkan jejak apapun. Angel juga mengerutkan alis sambil melihat foto tersebut. Angel sangat terkejut saat melihatnya dengan jelas. Tentu saja dia kenal jejak sepatu ini. Ini adalah milik Valentino. Ini adalah sepatu yang dibelikan Angel kepadanya. Terpikir sampai sini, Angel juga kehabisan kata-kata. Angel tahu pernikahannya dengan Valentino selama 3 tahun hanyalah sebatas nama saja. Namun, kalau Valentino memerlukannya, dia juga tidak boleh melakukannya dengan Jenny. Dasar pengkhianat! Apa yang masih mau kamu katakan? Kamu belum puas dengan memiliki Angel, sekarang malah punya pemikiran seperti ini terhadap Jenny? Apa kamu masih manusia? Kalau kamu tidak tahan, kamu bisa cari orang lain. Kenapa kamu mau melakukannya dengan Jenny? Semakin mengatakan, Mary semakin marah hingga mendorong Valentino. Valentino menghela napas, tampaknya Jenny benar-benar salah paham. Namun, bukan ini yang membuat Valentino merasa sedih. Yang paling menyedihkan adalah mereka tinggal bersama selama 3 tahun, tapi mereka bahkan tidak percaya padanya sama sekali. Awalnya dia ingin menyembunyikan masalah ini, kemudian menangani Ellen secara diam-diam. Namun, tampaknya dia tidak bisa menyembunyikannya lagi. Ellen yang mau menyerangmu. Tadi aku menerima pesan, jadi aku pergi ke tempat itu untuk menolongmu. Apa kamu paham? Valentino menatap Jenny dengan datar. Jenny tercengang saat mendengarkan penjelasan Valentino. Dia langsung menggelengkan kepala sambil berkata, "Tidak mungkin." Jenny yakin kalau Ellen tidak tahu dia bertemu dengan Hans. Hanya Hans dan dirinya yang tahu masalah ini. Kalau Valentino ingin tahu, dia pasti akan mengikutinya secara diam-diam. Di antara semua kenalan Jenny, hanya Valentino yang pernah melihat Hans. Kalau bukan karena anak muda itu menyebut nama Hans, bagaimana mungkin dirinya bisa ditipu? Sekarang Jenny tidak mencurigai Hans sama sekali, jadi satu-satunya sasaran yang dicurigai adalah Valentino. Ditambah dengan petunjuk yang dia temukan membuat semuanya tertuju ke Valentino. Jenny, Valentino tidak mungkin melakukan hal seperti ini. Angel pada akhirnya tetap membela Valentino. Kak, apa kakak masih mau membela dia? Apa kamu tahu seberapa banyak hal yang dilakukannya tanpa memberitahu kamu? Kamu tidak tahu. Misalkan, gelang yang kamu tunjukkan padaku semalam. Di mana gelang Valentino? Jenny menolehkan kepala dan menegur Angel. Angel tertegun sesaat, setelah itu dia melirik Valentino sambil berkata, Valentino bilang di villa perumahan di Jing Oriental. Hehe, jadi kamu percaya omongannya? Lihat saja, apa ini? Jenny tersenyum dingin.
Dia mengulurkan tangannya mengambil sesuatu dan melemparkan di atas meja. Bab 337. Kenapa menghormatiku? Bak. Benda keras ini dilempar ke meja hingga mengeluarkan suara yang nyaring. Semua orang langsung melihat ke arah meja, itu adalah sebuah gelang. Nama Angel di gelang terlihat sangat mencolok. Gelang ini milik Valentino. Angel langsung mendongakkan kepala melihat Valentino dengan sangat terkejut. Valentino membohonginya. Aku menemukan gelang ini di kamar itu. Aku mau tanya Valentino, apakah ini gelangmu? Kalau kamu tidak mengakui kejadian tadi, coba kamu jelaskan kenapa gelangmu ada di kamar itu? Valentino terdiam sesaat, dia lanjut menjelaskan. Aku bukan tidak mengaku. Aku memang ada ke tempat itu, tapi aku pergi untuk menolongmu. Sika? 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 Kamu baik sekali padaku. Aku telat pulang saja, kamu bahkan tidak mau mencariku. Sekarang malah menolong aku. Jenny tertawa dingin. Kamu boleh memeriksa rekaman CCTV atau menanyakan karyawan di hotel itu. Valentino menghela napas sambil mengepalkan tangannya. Aku tidak percaya semua yang kamu katakan. Kamu berani melakukannya, maka kamu pasti sudah merencanakan semuanya, kan? Jenny melihat Valentino dengan sinis. Terserah kamu percaya atau tidak. Aku Valentino tidak pernah melakukan hal aneh. Kalau bukan karena Angel, aku bahkan tidak akan menjelaskannya padamu. Valentino mengerutkan alis. Sudahlah, Valentino. Kamu jangan jelaskan lagi. Kenapa kamu membohongiku? Sebelum Jenny berbicara, Angel bertanya kepada Valentino. Valentino menoleh ke arah Angel. Dia tahu yang dimaksud Angel adalah masalah gelang. Kali ini, Valentino tidak menjawab. Dia sudah mulai lelah menjelaskan sejak tadi, jadi dia tidak ingin menjelaskan terlalu banyak lagi. Selama ini, Mary dan Jenny memang tidak menyukainya. Hari ini, akhirnya meluapkan semuanya. Dalam 3 tahun, ini pertama kalinya semua orang sangat marah. Valentino sudah menduganya sejak awal, tapi dia tidak menyangka begitu cepat. Selama ini, ternyata Mary dan lainnya tidak pernah menerimanya, juga tidak pernah menganggapnya sebagai keluarga. Sepertinya sekarang adalah saatnya untuk meninggalkan tempat ini. Terpikir sampai sini, Valentino melihat ke arah Angel. Angel adalah satu-satunya di keluarga ini yang dia peduli. Kalau Angel juga tidak percaya padanya, hari ini Valentino tidak akan menjelaskan apapun dan memilih untuk meninggalkan tempat ini. Angel, aku tidak memedulikan pendapat dan omongan orang. Aku tanya kamu, apa kamu percaya padaku? Tanya Valentino terhadap Angel dengan ekspresi yang serius. Awalnya Angel sangat marah, tapi dia langsung terkejut saat Valentino bertanya. Sampai sekarang, kamu masih memperalat kakakku. Aku tidak tahu sihir apa yang kamu berikan kepada kakakku, tapi hari ini aku akan membongkar wujud aslimu. Jenny langsung mendorong Valentino dengan sangat marah. Esti. Jenny mendorong bagian yang terluka dengan kuat. Ini membuat Valentino sangat kesakitan hingga bergerak mundur beberapa langkah. Tangannya langsung menutup bagian terluka. Wajahnya juga menjadi sangat pucat. Kamu selama ini masih berani bilang mau menolong Jenny? Bagaimana kamu menolongnya? Dasar pecundang! Melihat Valentino didorong Jenny hingga wajahnya memucat, Mary pun mendengus. Valentino, sekuat apa seorang gadis seperti Jenny? Menurutku, sekarang kamu hanya pura-pura kasihan saja. Ucap David sambil menaikkan kacamatanya. Valentino menggelengkan kepala sambil tersenyum. Dia melihat ekspresi semua orang di rumah ini. Terakhir dia melihat ke arah Angel sekali lagi. Angel, kamu percaya samaku atau tidak? Valentino menatap dengan sangat tulus. Aku... Saat Angel melihat tatapan matanya, dia merasa sangat sedih. Namun, dia malah tidak mengatakan apapun. Dia bersedia mempercayai Valentino. Namun, kenyataan di depan mata. Valentino bilang gelangnya di villa, tapi sekarang malah ada di tangan Jenny. Ada juga jejak sepatu di hotel beserta bayangan Valentino yang dilihat Jenny. Semua ini menunjuk ke Valentino. Dia sangat ingin mengatakan kepada Valentino, aku percaya kamu tidak melakukan hal begitu. Namun, saat melihat pandangan Jenny yang pasrah, ekspresi marah Mary dan David, Angel tidak bisa mengatakan apapun. Di saat Angel sedang ragu, Valentino berdiri di tempat semula menatap dan menunggu jawaban Angel. Kini Jenny dan Mary tidak mengatakan apapun lagi. Semua orang melihat Valentino dengan sangat marah. Valentino menunggu beberapa saat dan tersenyum.
Dia tersenyum karena dia sudah tahu jawabannya. Dalam senyuman itu terdapat rasa kecewa. Tatapan mata yang dalam dipenuhi dengan kekecewaan yang sangat dalam. Melihat penampilan Valentino, perasaan Angel menjadi sangat kacau. Dia melihat Valentino sambil mengerutkan alisnya. Kerja kerasku selama 3 tahun ini tetap tidak bisa membuat kalian menerimaku sama sekali. Ternyata bagi kalian, aku selamanya bukan keluarga kalian. Tidak apa-apa. Kalau begitu, aku akan pergi. Valentino berdiri dengan ekspresi datar sambil mengatakannya. Mendengar kata-kata Valentino, Mary dan lainnya sangat tersentuh, terutama Angel merasa sangat sedih. Namun, Mary dan Jenny hanya tertegun sesaat, setelah itu mereka kembali dipenuhi dengan kebencian. Valentino! Kamu menyerang anakku, sekarang kamu mau kabur. Jangan harap. Mary menegur Valentino. Ibu, jangan katakan lagi. Sekarang aku tidak ingin melihatnya lagi. Aku hanya mau dia diusir dari rumah kita. Jenny menolehkan kepalanya. Valentino menggelengkan kepala dan berjalan ke arah pintu. Valentino, tunggu. Angel sudah tidak tahan lagi. Dia langsung memanggil Valentino. Setelah itu menanyakan Jenny. Jenny, apakah ada terjadi masalah itu? Apakah Valentino ada melakukan? Tidak ada. Awalnya Jenny langsung menjawabnya. Beberapa saat kemudian dia mengerti maksud dari omongan Angel. Dia langsung melebarkan matanya. Kak, meskipun dia tidak melakukan apapun padaku, tapi aku tidak bisa menerima hal ini. Dia adalah pengkhianat. Hari ini dia ada pemikiran seperti ini, maka suatu hari nanti dia pasti akan melakukannya. Dia adalah laki-laki mesum, pria bajingan. Jenny langsung berteriak kepada Angel saat dia menyadarinya. Kamu salah. Valentino membalikkan badan dan melihat Jenny dengan ekspresi datar. Menurutmu, kenapa Ethan dari Black Tiger Security sangat menghormatiku? Bahkan berlutut meminta maaf di depanku. Menurutmu kenapa Cindy rela membantuku walaupun menyinggung Mario? Menurutmu kenapa Mario sangat sopan padaku hingga memintaku duduk di tempat utama? 3 buah pertanyaan berturut-turut seperti bom yang membuat orang kehabisan kata-kata. Kamu tidak tahu, selamanya kamu tidak akan tahu sebenarnya aku seperti apa. Kalau namaku diumumkan, entah sebanyak apa wanita kaya dan artis yang menghampiriku. Menurutmu, apakah aku kekurangan wanita? Kenapa aku berniat buruk padamu? Tanya Valentino dengan santai. Kamu cuma membual. Jenny tiba-tiba menegur. Kalau begitu, hari ini akan kubuktikan padamu. Valentino langsung mengeluarkan ponsel. Bab 338, mengejutkan semua orang. Apa yang mau kamu buktikan? Kalau kamu memang begitu hebat, kenapa kamu tidak melakukan apapun selama 3 tahun? Kamu bahkan sabar diejek oleh orang-orang. Ucap Mary. Dia sama sekali tidak memedulikan pembuktian yang dikatakan Valentino. Valentino malah mengabaikannya. Dia langsung menelpon seseorang. Pak Hendrik, aku mau meninggalkan keluarga Kusuma. Jemput aku sekarang. Ucap Valentino. Hendrik terdiam sesaat, dia dapat menebak kondisi aneh yang terjadi dari nada bicara Valentino. Sekarang, Tuan Muda Valentino? Tanya Hendrik. Hendrik dapat menebak apa yang telah terjadi. Iya. Ucap Valentino. Mendengar jawaban Valentino, Hendrik berkata, Tuan Muda Valentino, Anda adalah anak kandung keluarga Wijaya yang sangat berharga. Kalau Anda tidak menginginkannya, tidak ada yang bisa memaksa Anda. Tuan Muda Valentino, jangan tahan lagi. Hari ini, saya akan membela Anda. Tidak perlu, kamu suruh orang menjemputku saja. Kamu tidak perlu kemari. Ucap Valentino. Ini, baiklah. Jawab Hendrik. Melihat Valentino selesai menelpon, Mary tersenyum licik berkata, Jawablah pertanyaanku tadi. Kalau kamu begitu hebat, kenapa kamu bertahan di keluarga Kusuma selama 3 tahun? Bahkan menjadi pecundang. Demi kebaikan Tuan Besar Kusuma waktu itu, demi Angel. Valentino melihat Angel sekilas. Angel sangat terharu, tapi dia tidak tahu apa yang harus dikatakannya. Hei, apa kamu tidak merasa bersalah kepada kakekku berbicara seperti ini? Mungkin saja kamu sedang menargetkan usaha keluarga Kusuma, kan? Ucap Jenny. Kalau aku menginginkannya, nama grup Kusuma akan langsung diganti dalam setengah jam. Ucap Valentino. Namun,
Tidak ada orang yang percaya dengan kata-katanya. Bahkan Angel juga tidak percaya. Kamu jangan omong kosong lagi. Pergilah dari sini. Mary mengatakan sambil berjalan ke kamar Angel. Di dalam kamar terdengar suara yang sangat keras. Tidak lama kemudian, baju dan barang pribadi Valentino dilempar ke ruang tamu oleh Mary. Sebenarnya barang dia tidak banyak, hanya ada beberapa baju dan sepatu saja. Bawa barangmu dan enyahlah. Mary menegur Valentino. David juga tidak mengatakan apapun, dia hanya diam-diam melihat semua ini. Ibu, kunci mobil Valentino. Ucap Angel sambil melihat Mary. Kunci mobil apa? Aku mana melihat kunci mobil dia? Jawab Mary sambil meraba sakunya. Itu mobil pinjaman Valentino yang harus dikembalikan. Dia harus bayar denda kalau menghilangkannya. Apa ibu mau menyiksa Valentino? Ucap Angel. Kalau bisa pinjam, maka kembalikan sendiri. Kenapa minta kunci mobilnya padaku? Mary tertegun dan menjawab dengan sombong. Mobil Bentley itu untuk kalian saja. Anggap saja sebagai tanda terima kasih atas 3 tahun ini. Valentino melambaikan tangan dengan cuek. Namun, Angel tahu kalau ini bukan mobil Valentino, melainkan milik seseorang yang bernama Hendrik. Kalau Valentino tidak bisa mengembalikan mobilnya, dia tidak akan sanggup membayar denda walaupun menjual dirinya. Tin, 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 tin. Saat ini tiba-tiba terdengar suara klakson mobil dari bawah. Hendrik sangat cekatan dalam beraksi, apalagi untuk Valentino. Bagaimana mungkin dia tidak serius? Suara klakson mobil yang cepat dan ramai dari bawah membuat malam hari ini terdengar sangat bising. Semua mobil ini seakan-akan sangat sombong dan tidak ada niat untuk berhenti mengklakson. Suara ini tidak hanya terdengar oleh sekeluarga Mary, bahkan semua orang di perumahan ini juga mendengarnya. Akibatnya, semua orang membuka jendela sambil menegur. Semakin banyak jendela yang terbuka, semakin banyak warga menjulurkan kepala dan melihat ke arah bawah. Apaan kamu klakson di malam hari? Aku! Di saat ini, semua orang menegur secara bersamaan. Namun, mereka juga langsung menutup mulut secara bersamaan. Apa yang mereka lihat? Mereka melihat adegan yang tidak akan mereka lupakan seumur hidup ini. Di malam hari, dari kejauhan mereka melihat sebuah mobil. Salah, itu adalah rombongan mobil. Mobil sedan hitam terdepan seperti harimau buas yang sangat kuat di malam hari. Lampu mobil berkedip terus-menerus hingga sangat menyilaukan, seakan-akan seperti bintang biduk di malam hari yang gelap. Grill mobil khusus merek tertentu membuat mobil ini terlihat sangat berkelas. Rolls-Royce seri Phantom. Mobil Rolls-Royce Phantom membuka jalan memimpin di tengah. Di belakang kedua sisi terlihat 2 Bugatti Veyron yang melindungi seperti pengawal. Lebih belakang lagi terlihat 10 Bentley Bentayga dengan seri dan warna yang sama. Setelah Bentley, masih ada 20 Mercedes Maybach yang berbaris masing-masing 10 di setiap sisi. Puluhan mobil mewah yang dipimpin oleh Rolls-Royce Phantom membentuk 2 barisan panjang di belakang. Semua mobil mengedipkan lampu kepala tanpa henti seperti sedang bersaing untuk menyala. Di bawah lampu jalan yang redup, rombongan mobil mewah seperti naga di malam hari yang perlahan mendekat ke arah perumahan. Jalanan di perumahan ini langsung ditutup. Sekarang tidak ada yang bisa dan berani untuk mendekat. Semua warga yang membuka jendela untuk menegur, sekarang langsung terdiam dengan muka kebingungan. Saat ini, Mary langsung berlari ke depan jendela untuk melihatnya. Astaga! Mary berteriak dan memanggil David. David, cepat kemari! Lihatlah, apa itu? Ucap Mary dengan gemetar. David, Jenny dan Angel berjalan ke jendela dan melihat ke arah bawah. Mereka tinggal di lantai 4, mereka bisa melihat jelas apa yang terjadi di bawah. Rolls-Royce! Ini mobil mewah Rolls-Royce! Bahkan ada Bugatti Veyron dan Bentley di belakangnya. David melebarkan matanya. Di paling belakang ada Maybach. Jenny juga melihatnya. BMW dan Audi biasa saja, Maybach tetap paling elit. Kalimat ini cukup menonjolkan kelas atas dari Maybach. Namun, di rombongan mobil ini, Maybach yang begitu mewah bahkan berada di paling belakang. 1 Rolls-Royce Phantom, 2 Bugatti Veyron, 10 Bentley Bentayga, 20 Maybach. Kini rombongan mobil mewah ditampilkan di depan mata semua orang. Seluruh area dalam sesaat menggebu-gebu dan sangat terkejut. Semua warga memanggil anggota keluarga mereka mendekati jendela melihat ke bawah. Bab 339, Tuan Muda Valentino.
Di bawah sorot lampu jalan, terlihat banyak orang yang menjulurkan kepala dan menonton dari jendela rumah mereka di kedua sisi jalan dengan takjub. Dengan kedua lampu depan yang dinyalakan, mobil-mobil itu bergerak dengan perlahan ke sebuah rumah. Saat mendekati bangunan tempat tinggal Mary, mereka berhenti secara perlahan-lahan. Bam! 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 Pintu 20 mobil Maybach semuanya terbuka satu demi satu. Seorang pria kekar yang berpakaian serba hitam melangkah keluar dari dalam mobil dan berdiri dengan hormat. Tak lama setelahnya, orang-orang dari dalam mobil Bentley Bentayga juga ikut melangkah keluar. Pintu mobil terbuka lebar, para pengawal bersetelan hitam berdiri di kedua sisi pintu. Pengawal berpakaian serba hitam yang tak terhitung jumlahnya berdiri dengan hormat tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Seluruh penduduk kompleks sangat terkejut, termasuk keluarga Mary. Apakah akan ada seorang figur besar yang akan muncul? Siapakah orang yang duduk di dalam Rolls-Royce Phantom itu? Detik berikutnya, pintu Rolls-Royce Phantom terbuka dan seorang pria paruh baya melangkah keluar. Diakah figur besar itu? Sebelum orang-orang sempat melihat siapa orang itu, dia sudah lebih dulu buka suara. Sambil melihat ke jendela rumah tertentu, dia menyahut sembari berdiri di tempat. Tuan Muda Valentino, hamba adalah Kasman Wijaya, hamba datang atas perintah Pak Hendrik untuk menjemput Anda dari tempat ini. Begitu mendengar kata-kata Kasman itu, puluhan pengawal berpakaian serba hitam yang berdiri di samping mobil pun membungkuk 90 derajat ke arah rumah Mary. Tuan Muda Valentino, saya akan menunggu sampai Anda turun untuk menjemput Anda. Semua orang tercengang. Seluruh warga kompleks sangat terkejut melihat pemandangan ini. Yang sedang terjadi di hadapan mereka persis seperti yang terjadi di drama atau serial TV, jadi tentu saja mereka terkejut. Fius! Semuanya kaget karena ternyata pria paruh baya ini bukanlah figur besar yang mereka bayangkan tadi. Figur besar tersebut ternyata adalah orang lain. Tuan Muda Valentino, siapa sebenarnya Tuan Muda Valentino itu? Apakah mereka benar-benar bukan sedang syuting drama serial TV? Tuan Muda Valentino itu siapa? Siapa itu Tuan Muda Valentino? Kenapa seseorang yang begitu penting tinggal di tempat seperti ini? Astaga, orang sekaya apa Tuan Muda Valentino itu? Penduduk komplek yang tak terhitung jumlahnya semuanya berseru dengan takjub. Selama seumur hidup mereka, tidak pernah ada kejadian yang begitu mencengangkan mereka. Saat ini, semua orang di samping Kasman yang berada di bawah masih membungkuk sembari menunggu Tuan Muda Valentino itu. Para penduduk komplek juga menantikan kemunculan sang Tuan Muda Valentino. Di saat yang bersamaan di rumah Mary, keempat orang itu berbalik secara serentak dan menatap Valentino. Orang-orang di bawah semuanya menyerukan Tuan Muda Valentino. Selain itu, mereka juga membungkuk persis ke arah rumah mereka. Bahkan jika mereka bodoh, mereka juga mengetahui siapa yang tadi dipanggil Tuan Muda Valentino oleh Kasman. Sedangkan Valentino hanya menatap mereka lekat-lekat untuk sesaat, kemudian mengaitkan kedua tangannya di punggung dan berjalan menuju pintu dengan perlahan. Valentino, kamu? Panggil Jenny yang masih tercengang. Tuan Muda Valentino, aku cinta padamu. Seru seorang gadis dari dalam area komplek. Seruan itu diikuti seruan-seruan lain yang bercampur kegembiraan dan rasa penasaran. Meski mereka belum melihat wajah Tuan Muda Valentino, deretan mobil mewah ini sudah cukup untuk menaklukkan para gadis. Langkah kaki Valentino perlahan-lahan berhenti, tapi dia tidak berbalik. Katakanlah, apakah aku, Valentino Wijaya, akan pernah kekurangan wanita di sisiku walau aku menginginkannya? Begitu berkata demikian, Valentino kembali berjalan dengan perlahan menuju pintu dan membukanya. Valentino, kunci mobilmu. Mary yang masih tercengang seketika tersadar dan dengan cepat mengeluarkan kunci mobil Bentley Malsen dari sakunya. Buat kalian saja. Setelah itu, Valentino berbalik dan berjalan ke bawah tanpa menoleh sedikit pun. Valentino! Bisikan itu keluar dari bibir Angel sembari melangkah maju 2 langkah, tapi dia pun ragu ingin mengatakan apa. Kemudian, Mary tiba-tiba berbalik dan berjalan ke ambang jendela. Mereka ingin melihat apakah Tuan Muda Valentino yang dipanggil Kasman itu benar-benar adalah Valentino. Di bawah sorot mata semua orang, muncullah seorang pria muda berpakaian sederhana yang berjalan keluar secara perlahan dari koridor rumah Mary. Hei, bukankah itu menantu yang dibuang keluarga Bi Mary? Dia itu bodoh, ya? Kenapa dia malah muncul sekarang? Dia tidak bisa membaca situasi saat ini, ya? Jangan sebut dia bodoh. Dengar-dengar dia baru saja membeli sebuah mobil Bentley. Cih, memangnya kenapa kalau dia membeli Bentley? Memangnya dia selevel dengan Tuan Muda Valentino? Tunggu, kalau tidak salah,
Menantu Bi Mary sepertinya bernama Valentino. Valentino, Tuan Muda Val? Mata semua orang langsung melebar, tapi tidak ada satupun yang bersuara. Di bawah, Kasman dan para bawahannya masih mempertahankan posisi membungkuk dari tadi. Selama Valentino sedang turun dari kediaman Mary pun, mereka tetap terpaku di posisi ini. Semua orang bisa melihat betapa mereka menghormati Valentino. Ketika Valentino dengan perlahan berjalan menghampirinya, Kasman membungkuk lebih dalam lagi dan menyapanya dengan sangat hormat. Hamba adalah Kasman Wijaya. Hormat saya kepada Tuan Muda Valentino. Puluhan pengawal berpakaian serba hitam juga ikut menyapa dengan serentak. Tuan Muda Valentino. Seluruh penonton terkejut sekali lagi. Menantu buangan keluarga Mary yang ditertawakan oleh penduduk seluruh kompleks selama 3 tahun ini telah berubah menjadi Tuan Muda Valentino. Bagaimana bisa mereka tidak terkejut? Menantu yang dulunya setara dengan sampah kini berubah menjadi seorang figur penting. Meskipun keluarga Mary sudah sedikit curiga, mata mereka tetap memelotot dan menyaksikan adegan ini dengan tidak percaya. Namun, tidak ada yang bisa mengatakan sepatah kata pun. Angel menutup mulutnya, air matanya pun mengalir dari matanya yang indah. Valentino yang sekarang ini menjadi pusat perhatian semua orang yang mengejutkan para penduduk komplek. Dia selalu berharap bahwa akan datang harinya di mana suaminya bisa begitu dihormati. Namun, saat ini pria itu bukan lagi miliknya sendiri karena seluruh keluarganya sudah mulai menaruh perhatian padanya juga. Maaf merepotkan. Tutur Valentino dengan datar. Demi Tuan Muda Valentino, tidak ada yang merepotkan. Jawab Kasman dan semua bawahannya dengan serempak. Valentino hanya mengangguk sedikit. Di bawah pelayanan Kasman yang penuh hormat, dia pun melangkah masuk ke dalam mobil. Namun, dia berhenti lagi saat satu kakinya baru saja menginjak ke dalam Rolls-Royce Phantom. Kemudian, dia menoleh dengan perlahan untuk melihat jendela rumah Mary lekat-lekat. Pandangannya penuh arti, seolah ini adalah perpisahan yang abadi. Melihat pandangan ini, air mata Angel langsung bercucuran. Setelah itu, Valentino pun berbalik dan agak membungkuk untuk masuk ke dalam mobil. Pada saat ini, kata-kata apapun tidak berarti lagi. Waktulah yang akan membuktikan segalanya. Kasman pun tidak bermaksud berbasa-basi dengannya dan langsung masuk ke tempat duduk sopir. Sesuai arahan Hendrik, dia hanya perlu menjemput Valentino tanpa perlu mengungkit hal-hal yang tidak perlu. Dia bisa dengan mudah melenyapkan keluarga Mary dari dunia ini. Di mata Kasman dan para bawahannya, mereka yang mengganggu Tuan Muda Valentino adalah pelaku kejahatan berat. Para pengawal yang berpakaian serba hitam kembali masuk ke mobil satu demi satu dan mobil-mobil mewah itu pun perlahan pergi meninggalkan komplek. Para penduduk komplek baru menarik pandangan mereka dari jalanan dan berhenti membicarakan kejadian tadi saat lampu belakang mobil terakhir sudah benar-benar menghilang dari pandangan mereka. Topik bahasan mereka tentu saja berkaitan dengan keluarga Mary dan Valentino. Angel menatap Rolls-Royce Phantom itu sepanjang waktu, seolah-olah hatinya juga pergi mengikuti lenyapnya mobil itu dari garis pandangannya. Kekuasaan dan kekuatan yang ditunjukkan Valentino hari ini benar-benar mencengangkan. Bab 340, malam ini, keluarga Ika akan musnah. Namun, yang lebih menyentuh hati Angel bukanlah hal-hal ini, melainkan kata-kata dan tatapan mata Valentino. Selama 3 tahun aku bekerja keras dengan susah payah, tapi tidak ada satupun dari kalian yang pernah menerima keberadaanku. Ternyata, kalian tidak pernah memperlakukanku sebagai keluarga selama 1 detik pun. Angel, aku tidak peduli apa yang dipikirkan orang lain. Aku hanya ingin bertanya padamu, kamu sebenarnya mempercayaiku atau tidak? Kalau memang begitu, lebih baik aku pergi saja. Kata-kata yang bagaikan petir di siang bolong itu masih melekat di otaknya dengan kuat dan tidak bisa hilang sampai sekarang. Tak hanya itu, mata Valentino yang penuh kekecewaan juga membuat Angel sakit hati setiap kali memikirkannya. Perasaan yang dirasakannya ini tak lain adalah kekecewaan terhadap keluarganya sendiri dan juga kekecewaan terhadap dirinya sendiri. Aku istirahat dulu, ujar Angel dengan suara yang sangat sengau. Dia pun menundukkan kepalanya dan berjalan ke kamarnya sendiri. Namun, tidak ada yang menjawabnya. Mary, Jenny dan David masih terdiam 1000 bahasa karena belum pulih dari kejadian yang mencengangkan itu. Wush! Mata Mary terlihat kosong. Tangannya masih memegang kunci Bentley dan punggungnya perlahan meluncur di sisi dinding sampai dia berjongkok di lantai. Mary, ada apa? David buru-buru melangkah maju untuk memapahnya. David, kita telah kehilangan seorang menantu emas. Jawab Mary sambil menghela napas. Semua yang ditunjukkan Valentino barusan benar-benar mengejutkan dan meyakinkan Mary akan kecurigaannya.
Mana ada lagi menantu turunan orang kaya seperti Valentino yang bisa dibandingkan dengan orang yang dipanggil Tuan Muda Valentino oleh Kasman dan bawahannya itu. Dari awal, kan, aku sudah mengatakan bahwa Valentino jelas bukan bocah sembarangan. Aku sudah memberitahumu berkali-kali, tapi kamu tetap tidak percaya. David memapah Mary dan menghela napas. Mary terdiam. Dulu saat David berkata demikian, dirinya malah mengatakan bahwa Valentino adalah seorang bajingan. Kini, seluruh hatinya dipenuhi penyesalan yang tak terhingga. Ayah, ibu, kalian sudah gila, ya? Valentino adalah orang jahat. Kalian lupa bahwa dia pernah bermaksud melecehkanku. Jenny menggeram di hadapan mereka berdua. Tapi, Mary tidak tahu bagaimana menanggapi ucapan Jenny itu. Tapi apa? Toh Valentino benar-benar tajir, jadi dia bebas melakukan apapun yang dia mau. Begitu? Salah, ya, salah. Jangan-jangan kalian masih bersikuku ingin mempertahankannya, walaupun dia melakukan hal seperti itu padaku? Tanya Jenny dengan murka. Dia tahu kalau Mary adalah orang yang berpendirian kuat, tapi dia tidak menyangka Mary begitu keras kepala dan tidak tahu diri. Anu, orang tajir kalau berpoligami dan mempunyai selir adalah hal yang normal, kan? Tutur Mary dengan hati-hati setelah tertegun sejenak. Ini sama saja ibu menjual putri ibu sendiri. Pokoknya, aku tidak akan pernah memaafkan Valentino. Bahkan kalau dia mempersembahkan segunung emas di hadapanku sekalipun, aku tidak akan pernah memaafkannya. Jangan harap dia bisa menapakkan kakinya di rumah ini lagi sampai akhir hidupnya. Di rumah ini kalau ada dia, maka aku tidak ada. Kalau ada aku, tidak boleh ada dia. Jenny meraung dengan murka dan bergegas ke kamarnya dengan langkah kaki yang menggebu-gebu. Di sebuah jalan di kota Neo, beberapa mobil mewah beriring-iringan dengan jarak dekat dan melaju dengan perlahan. Semua orang yang mereka lewati melihat sambil menganga. Para pejalan kaki dan kendaraan lain pun saling menghindar untuk memberi jalan. Walau hanya sedikit menggores mobil mewah seperti itu pun, mereka tidak akan mampu membayar biaya ganti ruginya. Bahkan seorang ahli porselen juga mungkin tidak berani meraba mobil mewah seperti itu. Di dalam Rolls-Royce Phantom, Kasman yang duduk di jok sopir sedang mengemudi, sedangkan Valentino duduk di jok belakang tanpa bersuara sedikit pun. Tuan Muda Valentino, sekarang kita menuju mana? Kembali ke villa Anda atau ke tempat lain? Tanya Kasman dengan sopan. Setelah merenung selama 2 detik, Valentino menjawab dengan datar. Ke kediaman keluarga Ika. Walaupun terjadi kesalahpahaman antara dirinya dan Jenny, ada beberapa hal yang tetap harus dilakukan Valentino. Tuan Muda Valentino, bagaimana bisa kita pergi ke sana? Tanya Kasman dengan panik. Dengan bala bantuan keluarga, kediaman keluarga Ika telah diblokir sejauh radius 10 km. Kalau Marco berani beromong kosong, lenyapkan saja dia. Valentino berbicara dengan nada yang tenang, tapi aura otoriter yang dia pancarkan mengejutkan batin Kasman. Valentino seperti ini barulah Tuan Muda Valentino yang mereka kenal. Hendrik dan yang lainnya mengetahui bahwa Valentino selalu bersikap acuh tak acuh dan tidak mau bersaing dengan orang lain, jadi dia sering diganggu di keluarga Wijaya. Namun, kini Kasman dengan jelas merasakan perubahan dalam diri Valentino. Faktanya, sejak Valentino keluar dari kediaman keluarga Kusuma malam kemarin, mental dan psikisnya telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Hatinya sedikit khawatir, sekarang dia mungkin harus lebih berhati-hati saat melakukan sesuatu. Kalau bukan dia yang mengkhawatirkannya, siapa lagi yang akan menghentikannya di kota Neo? Di benaknya, Kasman sadar akan adanya kemungkinan bahwa malam ini keluarga Ika akan lenyap dari kota Neo. Tidak akan ada yang bisa menghentikannya di daerah kecil di kota Neo ini. Baik, Tuan Muda. Kasman tidak berkomentar lagi dan hanya mengiyakan sambil mengangguk. Malam ini, keluarga Ika akan musnah. Di kediaman keluarga Ika. Bisnis keluarga yang dijalankan Allen di kota Neo memang tidak begitu hebat, tapi kehidupan mereka benar-benar terjamin dan uang mereka tidak pernah kekurangan. Meskipun grup mereka bukan bandingan grup raksasa seperti grup laki, mereka juga mempunyai dana sebesar puluhan miliar. Hanya ada satu pewaris laki-laki di keluarga Ika, yaitu Allen Ika. Allen terlahir di keluarga kaya raya, jadi saat tumbuh besar tentu saja dia dimanja habis-habisan. Kalaupun Allen meminta bintang-bintang dari langit, keluarganya akan menggapainya dan tidak menyisakan satu pun untuk bulan. Mereka bahkan tidak akan ragu untuk membangun sebuah villa di area komplek termewah di seluruh negara kalau Allen memintanya. Di saat yang bersamaan di villa pribadi keluarga Ika yang terpisah, Allen duduk di depan meja makan tanpa nafsu makan, sikapnya seperti orang kesurupan. Walaupun hanya ada 3 orang di ruang makan,
Meja makan di depan mereka penuh dengan makanan lezat yang terbuat dari segala bahan terbaik dari seluruh negara dan juga berbagai jenis makanan laut. Ruang makan dikelilingi para pelayan yang berdiri dengan kepala tertunduk tanpa bersuara sedikit pun. Saat ini, tubuh Ellen penuh luka dan kedua orang tuanya sedang murka. Jadi mana mungkin mereka berani mengatakan apa-apa? Ellen, cepat katakan siapa yang sudah menyakitimu! Ucap seorang wanita yang dirias secantik-cantiknya dan mengenakan pakaian mewah dipadu aksesoris emas, perak, dan permata. Tidak, aku yang akan mengurusnya sendiri. Geram Ellen sambil mengepalkan tinjunya. Karena Valentino menendangnya sampai beberapa giginya copot, kini suaranya saat berbicara bahkan terdengar agak aneh. Luka di pergelangan tangannya sudah diperban, tapi rasa sakitnya tetap terasa. Tatapan penuh benci melintas di mata Ellen, ekspresinya juga menjadi semakin menakutkan. Ellen, kalau kamu bilang kamu yang akan menanganinya, ya, sudah. Tapi bagaimanapun juga anak seorang Budiman Ika sudah terluka, jadi aku tidak bisa membiarkannya begitu saja. Kamu sudah dipukuli sampai separah ini. Bahkan kalau putra grup laki yang telah menyakitimu sekalipun, ayah akan mendatangi rumah mereka untuk meminta penjelasan. Ujar ayah Ellen, Budiman Ika dengan dingin. Ellen, jangan khawatir. Di kota Neo ini, tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan ayahmu ini. Ibu tidak peduli siapa orangnya. Selama kamu menyebutkan namanya, kita pasti akan membuatnya membayar perbuatannya. Seru wanita di samping Budiman. Betul sekali. Budiman mengangguk-angguk dan berkata, kita tidak perlu meminta kompensasi apapun. Karena dia sudah melukai pergelangan tanganmu, maka aku akan meminta ganjaran dengan salah satu tangannya saja. Memangnya kamu siapa sampai berani mengatakan hal seperti itu? Di kota Neo yang luas ini, apalah keluarga kamu ini? Baru saja Budiman selesai berbicara, tiba-tiba terdengar sebuah suara dari luar pintu. Pemilik suara ini terdengar sedang bercanda ringan dengan suara yang bercampur ejekan dan hinaan. Budiman yang mendengarnya pun makin murka.